Rema hari ini, Matius 6 ayat 20. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Kita semua pasti tidak asing dengan kisah seorang janda di Sarfat yang mengalami mujizat luar biasa. Ia sedang dalam masa sulit karena dikejar penagih hutang, sedangkan keadaannya saat itu sangat terbatas, bahkan sangat kekurangan. Di tengah kondisinya yang memprihatinkan, Nabi Elia justru datang menjumpainya untuk meminta minum dan makanan. Janda ini pun mengatakan bahwa yang ada padanya adalah persediaan makanan terakhir. Setelah itu ia dan anaknya akan mati. Namun, janda ini tetap taat dan mendahulukan kepentingan Tuhan dengan memberikan makanan kepada Nabi Elia. Setelah itu, bukannya habis, tepung dalam tempayannya tidak pernah kosong, dan minyak yang ada di dalam buli-bulinya tidak pernah berkurang sampai masa kelaparan itu berlalu. Kisah janda dari Sarfat ini tidak dimulai setelah perjumpaannya dengan Nabi Elia. Namun jauh sebelum itu, Tuhan sudah melihat bagaimana kehidupannya selama ini, sehingga ia dipilih oleh Tuhan untuk menolong Nabi Elia. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat yang ke-9. Jika kita merenungkan mengapa Tuhan tidak menolong Elia melalui orang lain yang keadaannya jauh lebih baik daripada janda yang kondisinya sendiri pun sedang berada di ujung tanduk, itu karena Tuhan tahu bahwa prinsip tabur tuai adalah sebuah kebenaran. Tujuan Tuhan memerintahkan Elia mendatangi janda itu bukan semata-mata agar mendapatkan makanan, tetapi supaya Tuhan bisa menumbuhkan benih yang sudah ditaburkan oleh janda itu kepada Elia. Oleh sebab itu, mulailah berani untuk percaya sepenuhnya kepada rencana dan perintah Tuhan, karena Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita. Salah satunya dalam hal menabur, terlebih menabur untuk pekerjaan Tuhan. Melalui kisah janda di Sarfat, kita belajar ketika kita memberi persembahan bagi Tuhan, itu adalah kesempatan bagi kita untuk menabur demi memperluas kerajaan Allah dan mengumpulkan harta di surga. Pada akhirnya, kita pun akan melihat bagaimana Tuhan memberikan anugerah untuk tuaian yang tidak biasa dan memastikan berkat untuk semua musim ada di atas kita. Haleluya! Mengapa Anda perlu menabur untuk memperluas kerajaan Allah? Sudahkah Anda terlibat dalam hal menabur untuk memperluas kerajaan Allah? Jika belum, apa yang menjadi kendala bagi Anda? Langkah apa yang akan Anda ambil untuk dapat mengaplikasikan renungan hari ini? Tuliskan. Tuhan Yesus, terima kasih atas kehidupan dan berkat dalam segala musim yang sudah Engkau berikan atas setiap kami. Kami mau terus bertumbuh di dalam berkat dan anugerah-Mu itu. Kami mau belajar menabur untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini, sehingga semakin banyak lagi orang-orang yang datang kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Menaburlah untuk memperluas kerajaan Allah.